Hai teman-teman, Andi di sini. Sudah sangat lama sekali saya tidak membuat video ya. Jadi setelah saya liburan panjang, akhirnya saya kembali ke market dan melihat banyak yang panik katanya lagi kebakaran gitu. Apakah kita lagi di beer market minum bir gitu ya? Bukan bear ya. Bir karena biar lu mabok gitu ya. Nah, kemudian apa yang mesti lu lakukan gitu ya kalau baru join. Kemudian saya juga dapat banyak chat, sudah banyak yang cut loss ya, koin andalannya segala macam. Tentunya orang-orang ini bukan membeli Bitcoin ya. Jadi pas Januari Februari tahun ini baru masuk ya kalau saya kasih lu lihat chartnya. Padahal kita sudah rally ya udah rally dari 15.000 gitu ya. Terus orang-orang ini kan baru dikenalin sama Bitcoin, dunia kripto, dia pengen cepet kaya, ya akhirnya dia itu baru masuk di awal tahun ya, anggaplah Januari sini ya, kita sudah naik 173% dari dasar ya, yang mana sebenarnya harganya udah nggak balik ke situ lagi, yang katanya sekarang lagi bear market gitu ya, lagi mabok ya. Maka saya pakai ini ya dari topi ya, topi deh pu ya, saya pakai topi pu ya. Nah, ini artinya bear market ya. Jadi biar makin fair ya. Jadi video ini kita biar semakin menakut-nakuti orang. Gitu ya. Apakah sudah selesai ya, bear market ini dan mamam ya buat yang bukannya pergi reserve Bitcoin 70% dari whole portfolio malah pergi beli micin mimpi besok kaya ya padahal di dump ya dan 70%-nya beliin micin. Pasti mainnya di sini kan ayo ngaku lu ya. Pasti mainnya di Dextos gitu ya. Nah, ini ya, ini ada copotan-copotan gua ya, silakan ya. Silakan yang mau ikutin segala macam ya, saya non financial advice. Ini video YouTube gua cuman for entertainment, bersuka-suka. There's no AdSense ya, nggak ada iklan juga. Saya nggak peduli juga, no affiliate link juga ya. Jadi murni for fun aja ya channel saya. Terserah ya mau ngapain. Saya nggak bertujuan memonetize my social media gitu ya. Bodoh amat gitu ya. Nah, kemudian lu lihat kita kembali ya biar biar kalian nonton video ini nggak terlalu tidak mendapat apa-apa gitu ya. Aku pengen kasih lihat ya sesuatu-sesuatu lah ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat masa lalu ya pentingnya kamu lihat itu adalah pergerakan harga ya masa lalu biar lu bisa kayak gua ya pergi tepi pantai naik gunung keliling dunia segala macam gitu ya. Tapi nggak usah lihat chart gitu kan. Nah, kamu lihat dulu setelah halving itu butuh sekitar 15 bar dari 2 week ya. Itu 210 hari kalau di total. Dia baru yang namanya breakout itu di saat Oktober ya. Dan dia mulai mencapai all time high baru itu setelah melewati Oktober which is Desember awal atau November akhir ya. Dan ini terus berulang ya teman-teman kalau kamu cek di masa lalu gitu ya. Nah, oh ya, ini teman-teman chart saya terbalik ya. Kalau turun itu hijau, artinya kesempatan untuk saya membeli lebih banyak. Kalau naik itu merah, biar saya was-was dan tetap waras dan tidak all in duit gua gitu ya. Karena sekali ke drag down ini kita akan kehilangan yang namanya opportunity ya. Jadi cost opportunity kita akan turun seperti ini ketika lu HK di 73.000 sekarang dibanting ke 60 ya kan. Kamu lagi menderita minus sekitar 15 sampai 18%, kamu lagi menangis macam lembu gitu kan. Inilah yang bahaya ya. Nah, terus nanti pasti akan ada yang nanya, kalau sudah lewat sih enak ngomongnya di, ya kan? Udah lewat Q masih bilang bisa beli di 15.000 bla 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 gitu ya. Ada gitu ya teman-teman. Kamu pakai Bitbo ini udah gratis ya. Ini website gratis, tis dikasih lu lihat gitu ya. Kenapa masih ada yang loss ya? Saya tanya di grup MVP gua, private groupnya Cryptstock ya. Yang berbayar tentunya yang nggak ada yang gratis ya. Jadi kalau mau bilang jual kelas ya terserah. Di dalam juga masih ada yang butuh ya. Nah, terserah ya. Jadi masing-masing aja. Terus saya tanya, masa beli di Januari bisa loss? Bukan Januari itu 42.000. 42.000. Sekarang masih floating 50% dong profitnya, ya kan? Kok bisa loss? No, habis itu saya nangkep nih, kayaknya nih orangnya pergi beli koin macam ini ya, macam PPK, macam Piao, macam Win ya, Poncake deh, mampus lu ya. Ya mampus gitu ya. Bukannya porsinya 70% adalah BTC,
20% adalah ETH, 10% silakan Anda belikan PP, Doge, Shiba ya, Trump ya, apalagi itu, One Cat apa silakan gitu ya. 10% itu adalah for fun ya. Yang mau jatah entertain yang harus dihabiskan kalau saya. Makanya kita beli Shitcoin. Saya bukannya rugi loh teman-teman, malah untung gitu ya. Saya nggak bisa buka di YouTube karena ini kan yang public. Saya ada buka di private group saya gitu ya. Yang saya taruh berapa jadi berapa gitu kan. Nah itu ya kalau misalkan waktu itu teman-teman di grup MVP lagi pada FOMO ya pengen masuk tapi nggak tahu mau masuk koin apa pas Januari tahun 2024 gue berusaha ikut mereka lagi membikinkan listing si coin pickers kemudian kita bareng-bareng trading kita buy ya kita buy shitcoin segala macam akhirnya pam 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 silangan TP 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 udah balik modal udah profit nah sekarang kondisinya lagi dibanting ya padahal sebenarnya kalau misalkan lu lihat baik-baik ya nggak usah chartis nggak usah bergelar-gelar macam profesor gitu ya CAT, CTA, CFP, RFP, PPP nggak tahu lah ya. Nah, nggak usah, tapi kamu cukup lihat ya, ini simple banget. Kamu lihat ini daerah ya, ini tuh lagi membentuk baseline ya teman-teman. Jadi nggak usah yang namanya serumit-rumit itu ya. Nggak usah kamu harus menjadi seorang profesional dulu ya. Sebagai artis baru boleh ngomong komentarin ini itu nggak usah gitu ya. Kamu lihat ini tuh simple banget. Kamu lihat ini sebenarnya mereka lagi membentuk apa ya bandingkan dengan ini gitu ya. Kalau ini tuh jelas nggak ada kekuatan ya teman-teman. Karena gimana mau kurang kekuatan, dikasih naik sedikit langsung soar gitu ya, membentuk candlestick berisi ya, yang langsung di drag down ke bawah. Kalau ini tuh ada yang nahannya, masih buy and sell-nya masih ada perlawanan gitu ya. Nah ini ya teman-teman, jadi kalau misalkan lo bingung gitu ya, sebenarnya kita apakah sudah di bear market? Kalau di grup MVP itu saya sudah bilang ya, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September itu kita masih akan dikocok-kocok. Itu biasanya sudah ada di chartnya setelah halving. Jadi setelah halving day itu nggak langsung dikasih kemudahan langsung pump to the moon gitu nggak ya. Ini kamu lihat ini yang biru-biru putus-putus ini garisnya adalah halving days kita. Ya pasti akan dikocok-kocok dulu gitu loh. Masa kasih kamu langsung naik kayak ini kan udah halving days sedikit naik dibanting dulu deh teman-teman baru nanti pertengahan Juli dia dikasih naik sedikit sampai Agustus akhir dibanting lagi teman-teman biar lu nangis macam lembu gitu ya. Nah ini adalah contoh gitu bagaimana kalau misalkan lu nggak mau kalah ya nggak bisa kalah dari kripto kamu ya nggak trading futures itu berapa futures kan kamu melawan bandar bandar tahu semua kartu kamu tahu kamu liquidation price-nya di mana tahu dia mesti kejar liquid kamu ke bawah apa ke atas long atau short sama aja akhirnya dari Juni kemarin sudah kalah orang miliaran dolar, hampir 2 miliar dolar ya, kalau di Twitter ya, ada yang post ya. Nah, buat apa gitu loh? Kamu datang ke sini buat make money kan, bukan judi kan, gitu. Bukan nyelot kan, bukan slot kan, gitu. Masih better lu garap airdrops, lu main di DeFi, terus kemudian lu main di spot ya atau bot trading atau apa, ya ngapain gitu. Ya itu ya salah tuh dirimu sendiri lah, jangan salahin kripto gitu kan. Nah, emang sengaja saya bikin video ini gitu ya. Saya udah lama banget nggak bikin video. Saya emang nggak ada tujuan atau niat untuk membangkitkan kembali YouTubeku gitu ya. Karena saya sangat boring untuk menentukan tema apa yang mau dibahas sebenarnya. Kalau kamu lihat ya, kita ke shitcoin ya. Ini pasti pada pengen banget. Ayo kasih aku alpha mau beli shitcoin gitu. Kalau misalkan aku pick satu shitcoin kayak one cat gini, emang kondisi kayak begini lu berani beli gitu ya. Gue pengen tahu aja gitu. Kemudian gue kasih chicken, misalnya chicken lagi pump ya. Atau, ntar ya. Atau aku kasih IQ 50 deh, mana? Iya kan? Biar kita IQ jongkok gitu kan. Emang ada yang berani beli kondisi begini gitu kan. Sebenarnya dua metode yang terus-terus saya cerita berulang-ulang itu kalau di Bitbo itu adalah kamu cari RSI ya. Kemudian Mayor Benz ya. Mayor Benz juga bisa, kamu bisa lihat gitu ya. Nah yang kayak gini emang lu berani beli gitu kan. Udah mampus, mampoy. Bukannya triple for berapa atom ya malah di dump ya. Dikerek naik di dump gitu ya. Nah ini kan kamu bisa lihat gitu pas 15.000 kenapa lu berani masuk di ya lu lihat sendiri aja tuh kan.
Kalau udah lewat sih gampang kan ya? Enggak, pas lagi kejadian emang kayak begini kok saatnya. Ya. Kemudian kamu lihat RSI juga yang bulanan. RSI, bisa kalau top nggak usah lah. RSI, mana ya? Moving average. RSI-nya bulanan tuh, bagus tuh. Ah ini, ini dia RSI. Tuh, kamu lihat tuh. Ya, kenapa pas 15.000 kita berani beli? Itu udah jelas-jelas gitu loh. Berulang kali kejadian dan ini adalah bottomnya gitu. Mau 15, mau 16, mau 20.000 gitu. Emang lu kalah? Emang lu kalah duit? Enggak kan? Gitu. Belinya kan pakai teknik juga, teknik average, bukan langsung lamsam gitu. Average juga jangan kecil-kecil gitu, gak berasa. Jadi lamsam yang lu pecah kayak cicil properti 5 miliar tapi bayarnya 12 kali, contohnya kayak gitu loh. Nah, ya mana mungkin gitu loh. Kalau misalkan lu bisa sampai loss, kecuali lu apa futures ya lu menjadi anjing gitu loh. Futures saja kalau lu ngelong dari sini dia bisa force close-nya kamu kalau bandarnya nggak mau kasih kamu profit. Kan boleh force close dari pihak exchanger-nya. Dari bodoh amat. Udah orang itu meja judinya dia kok. Lu main di tempat dia. Nih teman-teman lihat ya. Apakah ini bear market? Jelas, ya kan? Dikocok-kocok gitu. Cut, 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 gitu ya. Biar kejar atas bawah biar mampus mampus lu mampus lu, cut loss cut loss cut loss. Nanti ketika dikerek naik nembus ke langit lagi, kita baseline-nya adalah di sini 70.000. Nah ini turis akan masuk lagi gitu. Kalau kamu baca baca konsen data di Glassnode gitu ya, kamu akan lihat tourism tuh udah mulai masuk gitu. Kalau kita pengen, yuk kita coba lihat yuk Glassnode tourism. Oke teman-teman lihat ya, ini kita lagi di Glassnode gitu ya. Kamu lihat yang hold wave gitu ya. Ini biasa bisa kasih lu lihat ya sebenarnya turis tuh lagi ngapain gitu. Kita matikan ya yang 2-3 tahun 1 tahun ya. Kita matikan matikan. Kita cuma mau lihat yang baru-baru ini, kemudian kita lihat itu era yang sekarang gitu ya. Era yang sekarang gitu. Yang Juni ini gitu ya. Nah, kamu lihat teman-teman, kamu lihat ya. Pertumbuhan daripada orang yang baru masuk kripto itu emang lagi gencar-gencarnya gitu. Kamu lihat selalu kena pucuk. Ya, orang yang baru beli kena pucuk harum, cut loss ya. Nanti naiknya beli lagi gitu ya. Ini terus berulang gitu ya teman-teman. Ya, jadi sebenarnya market ini nggak usah lu prediksi-prediksi harga sih. Lu cara time the top-nya gimana gitu. Di Bitbo juga ada gitu ya. Di Bitbo juga sudah dikasih tahu. Lu bisa pakai RSI, lu bisa pakai yang daerah sini gitu ya. Ini semua bisa kamu lihat sebenarnya kalau sudah mencapai puncak itu kayak gimana gitu ya. Lengkapnya ada di grup MVP gua ya, pastilah. Gua jualan gitu ya. Pasti gua jualan kelas gitu ya. Bodoh amat gitu. Lo ngerti sesuatu dari cara lo belajarnya waktu itu susah-susah ya di kos 2018 2017. Terus sekarang nggak boleh lo monetize gitu. Ya. Ada orang bilang, ah ada kelas. Waduh, langsung di unfollow. Waduh. Gitu kan. Ampun Pak. Gitu. Nah ini teman-teman banyak banget ya. Sebelum kelar ya gue mau kasih lihat sesuatu. Ini kenapa ngeheng gitu. Aku pengen kasih lihat itu ngeheng ya teman-teman. Ngaco ini. Nah, malah ngeheng guys. Ya udah, intinya aja. Intinya teman-teman, kalau misalnya kamu naik Bitcoin ya, kita itu punya target price ya. Kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi, kita lihat dari market caps. Market caps, bukan market sini, no. Market caps. Kita lihat 1 year ahead. Jadi dia pump ya dari 500 miliar dolar ya ke 1,3 triliun dan sekarang masih di 1 triliun lebih ya. Kita ekspektasinya itu melihat ini sekitar 3 triliun ini. 2,5 dan 3 triliun dari sekarang. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari dulu ya kita pam itu 1 triliun dan dam
ke 300-an miliar dolar, yang mana ini adalah bull run-nya dulu ya. Ini pas pump itu harus meninggalkan jejak ini, dan nanti kita bear market mungkin akan ada di area 1 triliun US dollar gitu ya. Jadi 1 triliun US dollar sekitar 50.000 ya teman-teman, atau mungkin 30.000 US gitu ya. Kalau itu bear market ekspektasi dari kacamataku. Ya, mungkin sebiji 500 juta ya. Tapi kalau misalkan nge-pump sampai harga berapa, nah itu rahasia gitu teman-teman. Ya saya juga nggak bisa tahu gitu. Soalnya perhitungannya jelas sudah ada ya. Ya kalau sudah ada tapi hanya ada di grup MVP gua gitu. Kalau di luar sih saya jarang membicarakan ini gitu ya. Oke teman-teman, selamat menikmati ya market yang akan mengocok-ngocok kalian lagi gitu ya. Akan menjadi bear market ya. Intinya kalau kalian orang yang membeli di Bitcoin ya tidak akan kalah kalau 70%. Misalnya lu punya 100 juta, 70 juta kamu beli Bitcoin di area sini, kamu masih floating ya. Floating profit ya teman-teman. Kalau misalkan 10 juta cuma buat beli micin ini ya nggak akan kerasa apa-apa, mau jadi hangus, jadi abu segala macam ya. Cuma sayangnya biasanya orang terbalik ya, 100% beliin ini gitu. Ya, beli di Dextool, Dex Screener, ya, jadi anjing gitu udah pasti ya. Jangan salahin market kripto, salahin diri sendiri. Ya, kenapa mau jadi exit liquidity buat developer gitu, ya kan? Ya ini namanya wild wild west gitu ya kripto. Welcome to the crypto world. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang tidak berfaedah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tidak tahu kapan saya akan membuat video lagi. Semoga niat untuk membuat video atau konten, bikin studio semacam punya niat lagi gitu ya. Karena saya terlalu sibuk ngurusin hal-hal yang ada di kripto, tentunya di beberapa produk lainnya yang ada di MVP Group. Kalau mau tahu silahkan join di grup. Saya jualan kelas ya, jelas gitu kan. Biar kita fair. Bye bye.